nggak enak sih sama Kalinas. Kita mau menyampaikan ada berita yang kurang baik dan ada berita yang baik. Berita yang kurang baik mungkin itu untuk pihak sebagai pelapornya. Ya, berita baiknya adalah sebagai orang yang dilaporkan atau dalam hal ini Vicky sebagai terlapor, bahwa kami bersyukur alhamdulillah laporan dari saudari yang berinisial A yang dilaporkan di Polda Metro Jaya atas dasar sangkaan pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan ya, tanpa izin, dan pasal 170 KUHP tentang adanya dugaan pengeroyokan. Alhamdulillah Vicky kemarin disurati secara resmi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dihentikannya atas penyelidikan dugaan 2 pasal yang dilaporkan oleh saudari yang berinisial A. Jadi kita tim kuasa hukum maupun Vicky tentunya dan keluarga mengucap syukur alhamdulillah dan berterima kasih kepada pihak Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sudah bekerja sangat profesional, ya, tidak pandang bulu, tidak terpengaruh oleh apapun pemberitaan. Namun demikian mereka bekerja selaku penyidik dengan sangat profesional, di mana ketika tidak ditemuinya ya satu perbuatan dugaan pelanggaran pidana, maka mereka juga harus sesegera mungkin menyampaikan dan menghentikan melalui surat SP3 yang alhamdulillah sudah kami terima hari ini. Jadi kalau Upload ada, Pak? Ada tertuju paling alamat. kalau tanggalnya ya, artinya di sini tanggal 20 November 2020 secara resmi, gitu ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa hal ini sudah menjadi terkonfirmasi, ya, sudah konfirmasi yang sifatnya itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim kita Pak Sunan Kalijaga, bahwa klien kami Pak Vicky Prasetyo telah terkonfirmasi mendapatkan surat penghentian penyidikan perkara atau yang biasa kita kenal disebut dengan sikat SP3. Artinya bukan lagi persoalan dugaan, gitu. Benar-benar bahwa klien kami tidak terbukti, gitu, apa yang pasal disangkakan, baik itu pasal 167 maupun pasal 170, sesuai dengan laporan dari pelapor yang dalam hal ini sangat jelas di sini pelapornya saudari AL ya, gitu, alias Angel Elga yang seperti kita ketahui ya. Jadi jelas di sini laporan polisinya itu LP garing 6355 garing 11 Romawi garing 2018 garing PMJ garing Ditreskrimum tanggal 21 November 2018 laporan polisinya, gitu. Nah, kita terkonfirmasi bahwa surat ini berdasarkan tanggal yang dicatat dan dibukukan itu tertanggal 20 November 2020. Jadi sudah sangat jelas, terang benderang adanya bahwa klien kami dalam hal ini terhadap pasal-pasal yang disangkakan itu tidak terbukti dengan adanya surat ini, gitu. Dan tentunya kami akan seperti pernah disampaikan juga, kita berbagi rasa apa yang dirasakan klien kami. Tentunya nanti kita pun akan coba upaya-upaya hukum apa lainnya. Kita akan melakukan upaya hukum atas nama bertindak atas nama klien kami ya. Artinya Vicky akan melaporkan balik. Dimungkinkan hal itu, kan sah-sah saja kan sebagai hak warga negara kan. Ketika diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di awal ya, ketika kami selaku tim kuasa hukum
menerima kuasa pada saat itu Vicky masih ada di dalam rumah tahanan. Ya, setelah kami mendapatkan kuasa dari Vicky, lalu kami mencoba menghubungi seseorang yang kami tahu dan bahkan kami lihat dan mungkin semua orang juga tahu itu mempunyai kedekatan dengan saudari A. Saya menyampaikan, tolong disampaikan, kami tim kuasa hukumnya Vicky ya ada rencana ingin bersilaturahmi, ingin ya berdasarkan surat kuasa lah, ingin yuk kita duduk, kita bicarakan, masa iya sih nggak ada jalan keluar atau solusi. Oh biar bagaimana mereka kan pernah bersama, namun demikian ya bukan info yang baik yang kami terima. Orang tersebut menyampaikan saudari A tidak berkenan. Ya, jadi upaya itu sudah dilakukan dari awal sejak kami mendapat kuasa dari Vicky. Mungkin pendengar hal itu seperti apa sih? Akhirnya Vicky sendiri seperti apa akhirnya mendengar hal itu? Yang pasti alhamdulillah ya bahwa doa itu nggak pernah ada yang kadaluarsa. Jadi di saat kau meyakini doa pada Tuhan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengabulkan di saat yang akan kita membutuhkan. Dan dengan adanya surat ini sebenarnya akan menjawab bahwa titik terang dari yang permasalahan ini sebenarnya, karena ada dua yang berjalan, satu sampai ke persidangan, satu ya selesai. Jadi kita mungkin bisa melihat dari dua konteks ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Cuma dengan akhirnya jadi SP3 dalam arti penghentian penyidikannya terpenuhi. Kalau menurut saya sekali lagi bukan yang flashback atau membahas yang lalu, bahwa siapapun pasti hukum itu nggak hanya semuanya berlandaskan tentang aturan, pasti ada moralnya juga. Jadi tidak pernah ada pembenaran, seorang istri berduaan dengan pria lain di dalam kondisi yang tidak wajar, sangat tidak wajar di dalam kamar milik suami istri kita sendiri, itu adalah sebuah hal yang benar. Jadi ini juga bisa dijadikan sebuah contoh teladan gitu buat semuanya, bahwa hal seperti itu juga memang selalu akan salah. Jadi lebih lega nggak? Maksudnya, boleh jadi lebih lega nggak? Apalagi kan dengan ada dua kasus, akhirnya kasus satu lega, yang satunya tetap berjalan. Bagaimana Vicky? Atau lu berharap keduanya tak? Mudah-mudahan ini bisa, kan kalau aku ingat di persidangan aku yang lagi jalanin, salah satu alat buktinya adalah SP3 gitu. Dengan SP3 itu dihentikan, akhirnya ada kans ternyata aku terbukti untuk melakukan pelanggaran pencemaran nama baiknya gitu loh. Tapi dengan ini akhirnya di SP3 kan mungkin jadi bahan pertimbangan hakim gitu sebenarnya gitu loh. Mudah-mudahan ya aku bisa memohon ini jadi bahan pertimbangan hakim dan majelis yang mulia nanti saat persidangan, bahwa dua konteks perkara sama-sama start di jam yang sama, sama-sama start di permasalahan yang sama, momen yang sama, tapi yang satu bisa berjalan, tapi yang satu ya alhamdulillah berdasarkan keteladanan. Saya juga terima kasih untuk ya khususnya penyidik Polda Metro Jaya menangani perkara ini. Mungkin SP3 itu kan nggak terjadi dengan begitu saja, pasti di dalamnya ada gelar perkara dan hal-hal lain gitu. Ya saya mengapresiasi aja. Nanti bisa dibilang yang masih berjalan itu upaya dari lu sama kuasa hukum seperti apa? Ya nanti dikomunikasikan aja pastinya. Cuma mungkin ini juga bisa sebagai dasar nanti di persidangan. Tapi bisa dibilang Tadi seperti yang menceritakan Bang Sunan, tadi pengennya ada diselesaikan dengan kekeluargaan. Nah, lu sendiri coba menghubungi langsung atau bagaimana, atau dari ide menyelesaikan secara kekeluargaan itu dari lu sendiri atau bagaimana? Ya kalau aku pribadi sampai detik ini saya udah bilang jujur ya, ini sesuai dengan hati saya nggak ada permasalahan. Karena biar bagaimanapun dia adalah mantan istri saya, dia pernah menjadi orang yang mengisi di hidup saya, dia pernah nyuapin anak saya, dia pernah berbagi menjadi ibu walaupun sesaat untuk anak saya. Saya lebih baik mengenang baiknya. Cuma kalau persoalan hukum ini kan kekuasaan hukum yang memang ada di kewenangan kuasa hukum. Itu aku pribadi dalam hal ini
Ya satu, kalau sisi permasalahan tentunya ya menyerahkan kepada kuasa hukum yang sudah sesuai dengan saya tanda tangani. Tapi kalau untuk permasalahan internalnya, aku pribadi nggak ada permasalahan kok. Gitu loh, andai kata kita di lingkungan mencari makannya kan di broadcast, di lingkungan kecil, di televisi yang bisa ketemu suatu saat kapanpun. Dan saya tidak pernah ada permasalahan. Artinya Vicky tidak marah ya, tapi proses hukum tetap berjalan. Ya bagaimana orang, saya kan masih duduk sebagai terdakwa ya, jadi mau nggak mau ya saya harus menjalankan rangkaian hukumannya gitu loh, maksudnya prosesnya. Nah, kalau misalkan kalau pelaporan ya baik yang di Polres Jakarta Pusat ataupun di Polda Metro ya kita, Mas Sunan kan ketua dari kuasa hukum kita, jadi yang tergantung kebijakannya beliau mengambil inisiatif apa kan pasti didiskusikan. Termasuk terganggu nggak bang, kayak lu mau menjelang hari pernikahan juga dengan masih berjalannya kasus seperti ini gitu? Nggak enak sih sama Kalinas, cuma memang udah menyampaikan secara baik-baik bahwa aku ada permasalahan, tapi dia juga orang yang ini aja, bahkan dia kan orang berinfo, terus di persidangan juga ya dia ini malah ada poin sih, malah gitu loh, aku menemani kamu bukan hanya di saat kamu lagi bahagia dalam situasi apapun, aku berusaha menjadi orang yang ada di sebelah kamu gitu. Jadi kita jadi lebih melihat sebuah keyakinan gitu loh. Seperti pernah saya sampaikan ya, pada saat pertama kali kami bertiga mendapatkan kuasa di rumah hutan, kami sudah sampaikan bahwa Vicky ini klien kita atau kawan kita ini sangat baik. Dia selalu tidak pernah mau mengingat keburukan-keburukan orang, dan dia selalu mengingat kebaikan orang. Makanya kami juga istilahnya seperti yang Vicky sampaikan, walaupun sudah dalam tanda kutip mantan, tapi Vicky tetap ingin memberikan rasa yang sama. Ya, kalau pada saat itu Vicky merasakan dinginnya ubin, lalu tali besi, Vicky juga ingin memberikan hal yang sama supaya berbagi rasa.